Malam hari ini saya ingin menyampaikan satu tema. Boleh kita minta kepada Tuhan, informasikan itu kepada Tuhan, tapi ingat, tidak bisa memaksa Tuhan untuk memenuhi setiap kebutuhan persoalan kita. Itu adalah waktu Tuhan sendiri. Tetapi ingat, tanda atau mukjizat itu bukan hasil akhir kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Ya. Tetapi kita mencari sumbernya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Kita bisa menghirup udara segar. Kita bisa merasakan kesehatan. Kita bisa merasakan kecukupan. Kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Itu adalah mukjizat. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau malam hari ini bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada ya, tetap kita akan mengucap syukur kepada Dia karena kebaikan Dia, Tuhan Yesus, karena penyertaan Tuhan Yesus masih berlaku atas kehidupan kita. Sebelum kita akan awali renungan kita tengah minggu ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan serahkan penyampaian firman ini kepada Tuhan Yesus, supaya apa yang kita dengar malam hari ini boleh menguatkan iman kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh kembali datang kepada Engkau. Kami juga masih mempunyai kesempatan untuk menyampaikan firman. Kami juga masih mempunyai kesempatan untuk mendengar firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami buka hati, telinga kami, pikiran kami untuk terus diisi oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami melimpah dengan firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang taat, dan anak-anak yang tangguh di hadapan Engkau di dalam segala situasi yang kami hadapi. Biarlah nama Tuhan Yesus sendiri yang menjadi panutan, menjadi pegangan, menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, ya, tema mukjizat setiap hari. Mukjizat setiap hari. Ini yang dirindukan oleh setiap orang. Ini yang dirindukan, yang diharapkan oleh semua orang. Mendah neo gitu ya. Kalau mukjizat ini terus terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh ini, langsung Tuhan memberikan kebutuhan kita. Kita butuh barang A, Tuhan menyediakan. Kita butuh, Tuhan saya ingin sehat, langsung hari itu sehat. Ya, aduh, mendah neo gitu ya. Alangkah indahnya, alangkah senangnya, dan itu yang diharapkan oleh setiap manusia. Tetapi kita akan belajar malam hari ini, apakah benar mukjizat itu sudah kita terima setiap hari? Ya, mukjizat itu adalah peristiwa atau kejadian yang luar biasa, definisinya ya, yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Jadi sesuatu yang luar biasa, yang spektakuler gitu ya, yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Loh, manusia kan bisa. Manusia adalah sebagai alat, ya. Kita lihat di Perjanjian Lama, banyak para nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dan mengadakan mukjizat yang luar biasa. Ada juga nabi yang secara langsung dia menerima mukjizat seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia langsung menerima mukjizat, mengalami mukjizat yang luar biasa. Ya, banyak sekali mukjizat yang dilakukan di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia juga melakukan mukjizat yang luar biasa. Hal-hal yang spektakuler yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus dipakai dengan luar biasa. Dia bisa menyembuhkan orang. Ya, Petrus bayang-bayangannya aja bisa menyembuhkan orang dan sebagainya. Jadi mukjizat itu bisa dilakukan, hanya bisa dilakukan karena kuasa Tuhan.
manusia hanya sebagai perantara. Dan saat ini mungkin banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa dikasih karunia untuk menyembuhkan, gitu ya, dikasih karunia untuk mengusir setan, ya, itu mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Itu hanya dipakai, tetapi kuasa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, malam hari ini kita akan belajar, apakah mujizat itu masih ada? Apakah mujizat itu sudah saya terima setiap hari, gitu ya? Kadang-kadang kita nggak merasa, kapan sih Tuhan mengadakan mujizat? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian itu pernah mengalami mujizat Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang di dalam kehidupan kita ini nggak ada jalan lain, nggak bisa dinalar dengan otak kita, ya, dengan pemikiran kita, tetapi Allah sediakan. Mungkin pernah menerima kejadian seperti itu. Ya, kita malam hari ini kita akan belajar di dalam satu tema mujizat setiap hari. Kita akan belajar di dalam Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Ini ayat yang tidak asing, perikop yang tidak asing buat Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu judulnya adalah perkawinan di Kana. Ya, perkawinan di Kana. Kita akan lihat, kita akan belajar di sini bagaimana mujizat Tuhan itu luar biasa. Bukan hanya dilakukan zaman-zaman dulu, tapi sekarang pun kita akan lihat apakah benar sih mujizat itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya, di situ disebutkan di ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ayat pertama dan yang kedua dikatakan pada hari ketiga. Saya belajar, saya membaca bahwa kebiasaan orang Yahudi itu kalau mengadakan perkawinan, pernikahan seperti ini itu sampai 7 hari, ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh. Nah, di sini disebutkan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus, ibunya, murid-muridnya dan saudara-saudara Tuhan Yesus itu diundang, gitu ya. Diundang datang ke satu pesta perkawinan. Ya, di dalam ayat yang ketiga itu ada problem yang terjadi di dalam perkawinan itu. Nah, kita lihat ya bahwa kalau diundang berarti kan menjadi tamu, gitu ya. Menjadi tamu. Jadi kalau kita diundang di satu pernikahan, kita ini sebagai tamu. Ya, dan saya yakin tuan rumahnya juga mempersiapkan segala sesuatu, apalagi ini sampai hari yang ketujuh, ya, sampai 7 hari kalau adatnya orang Yahudi, pasti dia akan mempersiapkan segala macam kebutuhan makanan, minuman, mungkin apapun juga sudah dipersiapkan. Tetapi pada pasal ayat yang ketiga ini disebutkan ada suatu problem, ada suatu masalah yang terjadi di dalam satu perkawinan itu. Dikatakan apa? Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya, mereka kehabisan anggur. Tuh, ibu, kenapa kok ibu Yesus, ibu Maria ini yang tahu, gitu ya? Ada beberapa penafsiran bahwa yang punya hajat ini ya, perkawinan ini masih saudara. Makanya dikatakan Ibu Maria ini laden, gitu ya, laden. Dia tahu, dia menginformasikan, dan ini adalah masalah yang besar di dalam adat orang Yahudi, karena anggur ini melambangkan prestis, gitu ya. Anggur ini melambangkan suatu keberadaan seseorang. Anggur juga melambangkan kebahagiaan. Di sini ada satu masalah yang besar terjadi. Coba kalau kehabisan anggur, bagaimana malunya dia, bagaimana muka gitu ya dari keluarga itu terhadap orang-orang, loh ini kok kehabisan anggur, bagaimana persiapan dan sebagainya. Tetapi di dalam ayat yang ketiga ini Ibu Maria bilang seperti ini, mereka kehabisan anggur. Di perjanjian, di firman Allah yang hidup, ya, di firman Allah yang hidup dikutip seperti ini. Ibu Tuhan Yesus itu menghampiri dan menyampaikan persoalan itu kepada Tuhan Yesus.
Karena ini adalah masalah. Ya. Masalah. Saya juga nggak tahu ya, berapa kali, tidak dituliskan berapa kali Ibu Maria ini ngomong kepada Tuhan Yesus. Ya. Terus caranya menyampaikan bagaimana kita nggak tahu juga. Apakah seperti menyuruh gitu ya, apakah 3 kali, 4 kali, 5 kali dan sebagainya. Tetapi di dalam ayat yang ayat yang keempat itu disebutkan Tuhan Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Mungkin Ibu Maria ini ngomong, itu kan anakku secara jasmani, itu kan anakku, saya bisa menyuruh, saya bisa memerintah. Kadang-kadang kita seperti itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sering masa-masa Tuhan, aku kalau enggak ini, enggak bisa loh. Pasti harus dipenuhi loh Tuhan. Ya, ini aku ada masalah besar. Contoh, Tuhan, kalau saya enggak punya sepeda motor, segera bulan ini, saya enggak mau ke gereja loh. Saya kalau enggak punya mobil, enggak bisa ke gereja loh. Keluarga saya enggak akan ke gereja lagi loh. Ya, kita mohon kepada Tuhan, tetapi sepertinya kita memaksa. Apalagi kalau ngancam-ngancam, wah jangan Bapak Ibu ya, nggak ada di GBS ini yang ngancam-ngancam ya, ngancam-ngancam Tuhan. Kalau sampai nggak dipenuhi, saya akan ini, ya, saya akan itu. Waduh ya, ingat Bapak Abraham. Bapak Abraham itu kan dijanjikan menjadi bapak yang besar, bangsa yang besar. Ya, dia akan dikaruniai anak. Tetapi apa yang dilakukan? Dia nggak sabar toh. Disebutkan di sini bahwa saatku belum tiba. Bapak Abraham menunggu, tapi kenapa kok nggak dapat gitu loh ya? Anaknya nggak dapat, nggak lahir. Sampai akhirnya Ibu Sarah ngomong, dah kamu sama Hagar aja ya. Akhirnya punya anak. Setelah itu Tuhan ngomong, Bapak Abraham juga dikaruniai anak dengan Ibu Sarah. Akhirnya apa? Terjadi perpecahan sampai sekarang ini. Ada masalah, gitu loh ya. Jadi seperti tadi, kita kembali ke ayat firman Tuhan ini. Kita katakan, mau ke apakah engkau? Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, ibu tidak usah ikut campur urusanku. Wah itu ya. Belum waktunya untuk menunjukkan kuasaku. Jadi sepertinya, loh, kalau masalah ini jangan ikut campur. Ya, dikatakan ibu tidak usah ikut campur urusanku, belum tiba waktunya untuk menunjukkan kuasaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saat ini kita mempunyai masalah yang sangat berat. Mungkin saat ini kita ada problem, sakit, penyakit dan sebagainya. Gak apa-apa, kita ngomong sama Tuhan, kita sampaikan informasi itu kepada Tuhan. Tetapi ingat, ya, kita nggak bisa memaksakan Tuhan untuk menuruti kehendak kita. Itu yang poin yang pertama. Jadi bagaimana kita bisa menerima mujizat dari Tuhan? Yang pertama, boleh kita minta kepada Tuhan, informasikan itu kepada Tuhan. Tapi ingat, tidak bisa memaksa Tuhan untuk memenuhi setiap kebutuhan persoalan kita. Itu adalah waktu Tuhan sendiri. Itu yang pertama. Terus karena ada masalah itu, Ibu Yesus juga ngomong sama pelayan-pelayannya. Ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kalau kita ingin mendapatkan mujizat, menerima mujizat dari Tuhan, yang pertama adalah, oke, kita menginformasikan, kita minta kepada Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan lewat doa-doa kita. Yang kedua, butuh satu ketaatan. Ya, Ibu Yesus, Ibu Maria, dia ngomong sama pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, karena kehabisan anggur, Ibu Yesus menginformasikan kepada Tuhan Yesus, ya, dan juga menginformasikan kepada pelayan-pelayan itu, karena tahu Ibu Maria ini, dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Dia nggak salah melaporkan kasus persoalan ini kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang
dilakukan oleh pelayan-pelayan itu. Di dalam ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan. Ya, gitu ya. Di dalam yang ayat yang ke-6 itu di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi tempayan ini kalau saya baca adat orang Yahudi ya, tempayan ini biasanya untuk cuci tangan. Kalau ada pesta itu ada cuci tangan ya, untuk kebersihan, untuk pembersihan tangan, untuk membersihkan tangan. Dan di situ ada 6. Dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 1 buyung itu 39,5 liter isinya ya. Jadi tempayan itu isiin, Tuhan Yesus gitu. Pelayan-pelayan isi tempayan-tempayan itu dengan air. Lah, ketaatan ini sangat diperlukan untuk bisa kita dapat menerima mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kalau kita menjadi pelayan, perasaan kita menjadi pelayan saat itu yang disuruh, yang diminta untuk Tuhan Yesus untuk mengisi air? Cocok enggak? Tadi apa yang kurang? Apa yang habis? Anggur. Tetapi kenyataannya Tuhan Yesus ngomong apa? Isi dengan air. Beda. Udah jauh. Kalau pelayan itu orang yang ngengkelan, orang yang nggak taat, dia pasti komplain, "Ini apa-apaan?" Ya. Loh, ini apa-apaan ini? Ini anggur seharusnya yang dimasukkan tempayan. Loh, tapi kenapa kok air? Tetapi pelayan-pelayan itu taat karena dia menerima perintah dari Ibu Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkan kepadamu, perbuatlah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Apa yang sekarang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita lewat firman Tuhan, mari kita belajar taat. Ya, kita belajar taat. Kita nggak perlu komplain sama Tuhan Yesus. Ya, kita nggak perlu bersungut-sungut. Kalau mungkin saat itu kita ada di tempat di mana perkawinan itu dan melihat pelayan-pelayan itu melakukan pemenuhan tempayan itu dengan air, kita juga ngomong, buat apa itu? Itu nggak cocok, ya, nggak cocok. Tetapi mujizat terjadi di dalam ayat yang ke-8. Dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Yang ke-10, Bapak Ibu coba perhatikan, dan berkata kepadanya, setiap orang yang mengidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dengan mujizat itu, mempelai, keluarga mempelai ini menerima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Biasanya kalau orang Yahudi ya mengadakan pesta ini, dikatakan di sini dia menghidangkan anggur yang baik dulu. Anggurnya itu dihidangkan dulu, ya. Setelah mereka mabuk-mabuk, biasanya itu dikasih yang nggak baik, karena orang mabuk itu kan nggak bisa merasakan yang enak sama nggak enak, ya. Disebutkan di sini. Tetapi ini beda. Ini yang terakhir malah anggur yang baik, anggur yang luar biasa. Itu nggak, istilahnya itu apa ya? Istilahnya itu sudah nggak lazim terjadi. Tetapi ini hal yang luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada keluarga mempelai ini. Bapak Ibu, sekarang poin yang bisa kita ambil di dalam ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Ingat, tanda-tandanya. Bapak Ibu, ternyata mujizat yang spektakuler yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di perkawinan Kana itu hanya tanda. Ingat, hanya tanda. Kadang-kadang
Kita sebagai orang Kristen, kita menginginkan mujizat. Kita percaya ada mujizat, tetapi kadang-kadang yang kita harapkan, yang kita kejar itu hanya mujizat. Cuman mujizat. Apa yang dikatakan di firman Tuhan ini? Itu hanya tanda. Gitu loh. Itu hanya tanda. Kalau Bapak Ibu dari arah Jombang mau ke Wonosalam, ya. Mau ke Wonosalam karena belum tahu arah jalan. Bapak Ibu, saudara dari Jombang, di perempatan, ya, di depan gereja ada perempatan, ada tulisan di situ, tanda arah Wonosalam. Apakah Bapak Ibu saudara yang mau ke Wonosalam hanya berhenti di tandanya itu? Oh, aku sudah di Wonosalam. Enggak toh. Itu cuma tanda. Harusnya kita lurus ke selatan, itu ke Wonosalam. Sama kalau kita ini maaf bicara ya, kita ke mall. Waduh, ini saya kok karena adem, dingin, saya ingin ke kamar kecil. Itu ada tanda di situ, toilet. Betul ya Bapak Ibu ya? Tanda loh itu. Apakah kita di tanda itu terus kita, maaf bicara ya, terus kita buang air kecil di situ? Enggak. Itu ada menunjukkan, ini loh ke sana arahnya. Demikian firman Tuhan. Mujizat itu hanya tanda, tapi kadang-kadang kita ini mengejar mujizat. Kita hanya mengejar mujizat. Ingat, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berapa mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Allah. Apakah percaya? Bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut. Tetapi poin yang luar biasa dikatakan di sini, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu, saat ini mungkin kita belum menerima mujizat yang spektakuler, ya. Bisa, Tuhan masih bisa melakukan itu. Karena kuasa Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya itu tidak berubah. Tetapi ingat, tanda atau mujizat itu bukan hasil akhir kita untuk kita percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi kita mencari sumbernya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Kita percaya sama Tuhan Yesus. Sekarang apa hubungannya dengan mujizat setiap hari? Bapak Ibu saudara sekalian, kita hari ini sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dipelihara oleh Tuhan, kita bisa ikut ibadah tengah minggu. Ini bukan karena kekuatan kita. Dan setiap hari kita bangun pagi, kita bisa menghirup udara segar. Kita bisa merasakan kesehatan, kita bisa merasakan kecukupan, kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Itu adalah mujizat. Ingat, bumi, nah, ini kan musimnya lagi musim dingin ya Bapak Ibu ya. Ada yang ngomong, kalau ada yang memprediksi bahwa bumi, matahari ini jauh dari bumi, ya. Jadi istilahnya itu, bahasa Inggrisnya itu berdedeng, ya, dingin, gitu ya. Coba, ini kalau terus jauh, apa yang terjadi? Kita mungkin bisa menikmati dinginnya salju. Coba, kalau matahari itu dekat sama bumi, Bapak Ibu kepanasan, ya. Nah, itu apa nggak mujizat yang dilakukan dalam kehidupan kita? Secara kita nggak sadar. Itu adalah mujizat Bapak Ibu. Jadi keberadaan kita saat ini, ingat, keberadaan kita saat ini, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, selama kita masih kuat, kita masih diberikan waktu kepada Tuhan, itu adalah mujizat. Nah, dikatakan tadi, mujizat itu adalah tanda. Jadi kalau sudah kita menerima kebaikan Tuhan, menerima pemeliharaan Tuhan, itu tanda. Terus untuk apa? Supaya kita setiap hari juga bisa memuliakan Dia. Seperti firman dikatakan. Ya. Seperti firman dikatakan, supaya Tuhan dimuliakan. Apapun keberadaan kita malam hari ini, ya. Ingat, hidup kita hanya untuk Dia, untuk kemuliaannya.
Jadi Bapak Ibu ingat ya, jadi sekarang jangan kita kejar. Pokoknya kalau nggak ada mujizat, saya nggak percaya Tuhan Yesus. Kalau nggak ada yang spektakuler, saya nggak akan sungguh-sungguh. Tapi ingat baik-baik. Saya juga mengingatkan hal ini. Setiap hari Tuhan telah pelihara kita, ini adalah mujizat. Dan kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, kita dipelihara Tuhan, sepatutnya kita harus memuliakan nama Dia. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, ya, malam hari ini adalah mujizat yang telah diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita bisa memuliakan Dia. Terima kasih Bapak Ibu, dan biarlah firman ini boleh menguatkan kita, khususnya saya, gitu ya, untuk Bapak, untuk kita lebih maju kepada Dia, lebih percaya kepada Dia, apapun yang menjadi pergumulan kita malam hari ini, kita juga akan sama-sama berdoa. Dan kita akan berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang sakit, ya. Mungkin saudara-saudara kita yang saat ini mengalami persoalan, problem, kita akan sama doakan. Dan kami, hamba-hamba Tuhan, juga seluruh sidang jemaat Tuhan, biasanya ada yang di-share ya, di grup itu, siapa yang sakit, siapa yang membutuhkan doa, kita akan tetap sepakat. Karena kita adalah satu keluarga, kita akan dukung di dalam doa. Ya. Doa pribadi, doa keluarga, pasti kita akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita tetap kuat menghadapi hal ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Kalau Tuhan telah memberikan kami firman, Tuhan telah memberikan kami pengertian bahwa kami setiap hari menerima mujizat yang luar biasa yang daripada Engkau. Tuhan telah memperhatikan kehidupan kami. Tuhan telah memelihara kami. Tuhan telah menyertai kami. Itu adalah merupakan mujizat yang luar biasa yang kami terima Tuhan. Dan biarlah lewat mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami setiap hari, kami terus memuliakan Engkau sebagai sumber mujizat, sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sumber segala sumber yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin sakit. Tuhan juga akan tolong, Tuhan akan lawati, berikan kekuatan, jauhkan dari kekhawatiran Tuhan, dan biarlah mereka berharap terus kepada Engkau, Yehova Rafa, Yehova yang terus menyembuhkan, menguatkan, memberkati. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan tolong dan jamah anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, baik itu di rumah sakit, di rumah, Tuhan juga akan tolong dan Tuhan akan sembuhkan. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang saat ini mengalami persoalan, baik keluarga, keuangan, dan apapun juga Tuhan, biarlah mereka bersandar dan berharap kepada Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, karena kekuatan daripada Roh Kudus boleh mengkuatkan sidang jemaat-Mu dan terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu di GBS Mojo Agung ini, dari anak-anak, dari remaja, pemuda, dewasa, juga lansia yang saat-saat ini sedang menghadapi apapun juga situasi yang mungkin tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan lawati, Tuhan akan sertai apapun yang dikerjakan Tuhan oleh anak-anak-Mu ini, dan jadikan semua berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Tidak lupa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini juga terus memutus mata rantai COVID-19. Kami juga serahkan para pemimpin kami serahkan juga dari presiden sampai tingkat RT RW, kami juga serahkan dalam tangan kuasa-Mu, tenaga kesehatan, keamanan juga, biarlah lewat persatuan mereka, lewat upaya mereka bisa memutus mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Demikian juga untuk kami berdoa buat Mojo Agung dan sekitarnya ini, Tuhan juga akan tolong yang sampai saat ini masih meningkat kasus COVID-nya Tuhan. Biarlah Tuhan akan
tunjukkan jalan keluar untuk mengatasi ini, dan jadikan kami anak-anak Tuhan terus mematuhi protokol kesehatan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami malam hari ini, dan sebentar kami juga akan beristirahat. Tuhan akan tolong. Dalam istirahat malam hari ini kami berikan dalam perlindungan Tuhan. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan semangat yang baru, berkat-berkat yang baru, dan kami akan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.